eh, kajian dari rumah masing-masing bersama kajian kita yaitu Masjid Astra. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik serta kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, insyaallah kajian kita pada tema fikih akikah yang dibahas langsung oleh Al-Ustaz Firanda Dirja. Mohon kepada ikhwan sekalian untuk di hidupkan videonya, dituliskan nama antum serta asal daerah antum dan akhwat untuk dimatikan videonya. Disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan dikirim langsung ke host kajian, ke host kajian ke Riko. Insyaallah akan diberi pertanyaan-pertanyaan berkait tentang fikih akikah ini. Baik, kepada Ustaz Firanda Dirja dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang penting bagi kita semua sebagai orang tua tentang masalah akikah Dan terutama sangat terasa penting bagi ibu-ibu yang mungkin sedang mengandung Demikian juga mungkin yang baru kelahiran bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan masalah akikah. Akikah kalau dilihat dari sejarahnya sudah ada sejak zaman jahiliyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Mawardi Beliau berkata, fa ammal aqiqatu fa hiya syatun tudhbahu 'indal wiladah kanatil arab 'alaiha qabla al-islam. Bahwasanya akikah adalah kambing yang disembelih ketika kelahiran dan orang-orang Arab sudah melakukannya sebelum Islam. Oleh karenanya Buraidah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina gulamun dzabaha syatan wa lattaha ra'sahu bidamiha." Kami dahulu di zaman jahiliyah kalau salah seorang dari kami baru kelahiran anak, maka dia pun menyembelih kambing, kemudian darah kambing tersebut dioleskan ke kepala bayi yang baru lahir tersebut. Falamma ja'allahu bil Islam kunna nadhbahu syatan wa nahliku ra'sahu wa naltakhuhu bi za'faran. Ketika datang Islam, maka kami tetap menyembelih kambing dan kami gundul kepala sang anak dan kami usap dengan za'faran, semacam minyak wangi semacam minyak wangi. Jadi akikah adalah bukan perkara yang baru, tapi perkara yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, kemudian diteruskan oleh Islam. Adapun tentang disyariatkannya akikah, maka datang beberapa hadis di antaranya Nabi SAW bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Kata Nabi SAW dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, Yang akikahnya tersebut disembelih pada hari ke-7, kemudian digundul rambutnya, kemudian diberi nama pada hari ke-7. Ini dalil akan disyariatkannya akikah. Adapun hukum akikah, yang benar bahwasanya hukum akikah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man wulida lahu waladun, siapa yang dilahirkan bagi dia seorang anak, kelahiran anak, fa ahabba an yansuka anhu falyansuk, dan kemudian dia ingin mengakikahkannya, maka silakan. Jadi Rasulullah SAW mengkaitkan dengan fa ahabba, jika dia ingin mengakikahkannya, berarti tidak sampai pada derajat wajib meskipun sangat ditekankan tapi tidak sampai pada derajat wajib. Kata Nabi SAW, anil gulami syatani mukafi'atani, untuk anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing yang setara, wa anil jariyah syatun, dan bagi
anak perempuan seekor kambing. Baik, kita akan bahas tentang hukum akikah. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yumatu anhu al-adha wa yusamma. Hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak ya, tergadaikan dengan akikahnya. Akikahnya. Tuzbahu anhu, ya. Akikah tersebut disembelih pada hari ke-7. Akikah itu kambing maksudnya, ya. Sebut disembelih pada hari ke-7. Kemudian wa yumatu anhul adza, dalam riwayat wa yuhlaqu ra'suhu, itu digunduli, wa yusamma, dan diberi nama. Baik, ini dalil utama tentang disyariatkannya akikah, ya. Setiap anak dalam hadis disebutkan mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Zakar, ya, unsa, ya, atau al-gulam al-jariyah, ya. Al-gulam al-jariyah. Bedanya kalau al-gulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak laki-laki. Ini apa namanya? Syatani mukafiatan. Syatani mukafiatan. Dua kambing yang semisal. Kemudian anil jariyah syah, untuk anak perempuan, syah itu seekor kambing. Nah, kambing itulah yang disebut dengan akikah. Taib, kita akan bahas, ya. Pertama yang akan kita bahas mengenai apa makna murtahanun, digadaikan. Setiap anak tergadaikan. Apa makna tergadaikan? Maka ada beberapa pendapat tentang maknanya apa, ya. Di antara ada yang mengatakan ada khilaf, ya, tentang hal ini. Tapi ada yang berkata bahwasanya maknanya anaknya terhalangi dari memberi syafaat. Sang anak terhalangi, ya, dari memberi syafaat. Kepada kedua orang tuanya. Sampai diakikahkan, ya. Ini ada yang mengatakan maknanya murtahan masih tergadaikan. Maksudnya ada lagi yang mengatakan murtahanun tergadaikan, maksudnya dia mudah digoda oleh syaitan, ya. Ya. Sang anak, ya, mudah digoda oleh syaitan hingga diakikah. Ya, ada pendapat yang lain. Ini di antara pendapat. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang tegas tentang hal ini, ya. Tapi di antara yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maksudnya demikian. Maka ini memotivasi seorang untuk mengakikahkan anaknya. Taib, pembahasan berikutnya, tudbahu anhu yauma sabi'ihi. Disembelih pada hari ke-7, ya. Hari ke-7 ini kapan, ya?
Hari ketujuh ini kapan? Hari ketujuh, maka ada dua kondisi, ya. Dua kondisi. Pertama, jika lahirnya malam, jika lahirnya setelah terbenam matahari. Matahari sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Maka ini, dalam kondisi ini hari kelahiran tidak dihitung, hari kelahiran tidak dihitung. Contoh misalnya dia lahir Jumat malam. Lahir Jumat jam 8 malam pada Isya misalnya. Berarti Jumatnya tidak dihitung, hitungnya langsung Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat lagi baru disembelih kambingnya, hari ketujuh. Kenapa dia lahir di malam hari? Ya, jika lahirnya di siang hari, setelah fajar, maksudnya di siang hari, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan hari kelahiran dihitung, hari kelahiran adalah hari ke-1. Ada yang mengatakan hari kelahiran adalah 0, yaitu tidak dihitung. Ini dua pendapat, Allah alam bisawab. Saya lebih condong pada pendapat ini. Jadi kalau dia lahir misalnya Jumat, dia lahir misalnya keliru maksud saya. Saya condong pada pendapat yang ini. Jadi hari kelahirannya hari pertama. Mohon maaf, ini maksud saya. Jadi kalau dia lahir misalnya Jumat pagi, Jumat jam 10 pagi, berarti Jumat itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Ini pendapat, ya. Jadi kalau dia lahir hari Jumat di siang hari, Jumatnya dihitung, ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti disembelih hari Kamis. Pendapat yang lain, hari kelahiran tidak dianggap, ya. Tapi kalau ini sepakat, kalau dia lahir di malam hari, sepakat tidak dianggap. Ini tidak ada khilaf, ini sepakat. Yang ini sepakat. Ini sepakat. Allah alam bisawab, ini masalah khilaf tidak terlalu mau beda sehari, tidak. Karena ini pun tidak wajib, ya. Tidak harus persis hari ke-7, ya. Bahkan para ulama mengatakan jika ternyata ada maslahat diundur tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau bisa sesuai dengan sunnah hari ke-7 itu yang lebih penting, ya. Kemudian di hari ke-7 tersebut ada 3 kegiatan yang dilakukan hari ke-7. Pertama akikah, ya. Ini akikah mengenai menyembelih kambingnya, ya. Menyembelih kambingnya, disembelih, tudbahu anhu, disembelih. Bisa jadi kita sembelih kambing, acaranya misalnya ternyata kita nyembelih kambing jatuhnya hari Jumat. Waduh, orang-orang diundang susah nih, kita mengundang orang. Ya udah sembelih aja hari Jumat. Kasih nama anak, cukur rambutnya, tapi acaranya boleh hari Minggu. Nah, yang penting sembelihnya hari ke-7. Tapi saya katakan lagi, ini tidak wajib, ya. Artinya maju mundur tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa ingin sesuai dengan sunnah hari ke-7 itu yang terbaik. Nah, ada 3 kegiatan yang dilakukan pada hari ke-7, ya. Tiga kegiatan hari ke-7. Pada hari ke-7. Yang pertama sembelih akikah. Yang kedua cukur rambut. Yang ketiga dinamakan. Perhatikan, ini semua ikhwan dan akhwat, ini semua sunnahnya hari ke-7. Tapi seandainya ada
kemaslahatan tertentu untuk dilakukan sebelum atau di akhiran tidak jadi masalah. Contoh penamaan. Penamaan datang dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika lahir anaknya Ibrahim, Nabi SAW menamakan pada hari kelahirannya. Ya, sungguhnya aku diberi anugerah seorang anak, wa ini samaituhu bismi abi, aku namakan dia dengan nama ayahku Ibrahim. Ya, jadi Nabi menamakannya bukan hari ketujuh, hari pertama Nabi sudah kasih nama, nggak ada masalah, boleh saja diberi nama pada hari pertama, boleh, hari kedua boleh, hari ketujuh lebih pas boleh ya. Tapi ini menunjukkan boleh, tidak mesti hari ketujuh. Demikian juga seperti kisah siapa? Kisah Maryam, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at ya. Wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama. Ketika ibunya Maryam melahirkan Maryam, ya, dia langsung menamakan pada hari tersebut. Ini sammaituha Maryam. Sebagian Nabi Muhammad SAW ketika Maria budak wanitanya melahirkan Ibrahim, Nabi pada hari kelahirannya Nabi menamakan dengan Ibrahim ya. Hari ketujuh. Cukur rambut, berkaitan dengan cukur rambut, perhatikan sini. Mengenai gundul ya. Yang digundul menurut fatwa sebagian ulama, yang digundul anak laki-laki. Anak perempuan tidak. Tidak digundul. Ini fatwa Lajnah Daimah ya. Fatwa Lajnah Daimah ya. Mereka berkata, la yusra' halqu ra'sil maulud idza kana untha. Ya, idza kana untha ya. Adapun kalau laki-laki iya digundul. Setelah digundulin rambutnya ditimbang, setelah digundul rambutnya ditimbang, lalu dihargai dengan harga perak ya. Harga perak ya. Kalau perak sebegitu kemudian disedekahkan, lalu disedekahkan nih. Ya, misalnya berapa gram, ternyata rambutnya timbang ada 1 gram, berarti 1 gram perak, berapa sedekahkan untuk fakir miskin. Jadi yang digunakan laki-laki. Kemudian dinamakan. Inilah secara sederhana hal-hal yang berkaitan dengan akikah. Selanjutnya kita akan masuk dalam beberapa perincian ya yang berkaitan dengan masalah akikah, permasalahan ya. Yang pertama, syarat kambing, syarat sembelihan. Yang pertama berkaitan dengan syarat sembelihan. Syarat sembelihannya persis seperti udhiyah, persis seperti syarat hewan korban. Hanya ada dua perbedaan. Dua perbedaan tersebut, yang pertama, kambing lebih afdol. Kalau korban yang afdal onta sendirian lebih afdal daripada kambing sendirian. Onta sendirian, kalau seorang menyembelih 1 ekor onta, bukan 7 orang, bukan buat 7, tapi 1 ekor onta buat dia sendirian, lebih afdal daripada kambing sendirian. Tapi kalau akikah, para ulama mengatakan kambing lebih afdal. Kambing lebih afdal karena nas datang dalam kata syatan, syat, ya, kambing dan kambing, sehingga kambing lebih afdal. Kemudian tidak menerima tasyrik. Tasyrik itu apa? Seperti kalau kita Idul Adha kan kita nyembelih 1 sapi bisa buat 7 orang, 1 onta bisa 7 orang. Enggak.
Kalau dalam akikah, boleh akikah dengan kambing, boleh akikah dengan sapi, boleh akikah dengan unta, boleh tiga-tiganya. Tetapi satu ekor buat satu orang. Tidak boleh satu sapi buat 7 anak, nggak boleh. Satu unta buat 7 anak, nggak boleh. Satu hewan buat satu anak. Satu hewan buat satu anak. Ya. Jadi ini syaratnya sama seperti hewan korban, hanya 2 perbedaan. Karenanya perlu diingat, kambing, ya, ingat kambing, syaratnya apa kambing? Kambing, 2 ekor kambing, 2 model kambing. Ada al-ma'iz, apa kambing Jawa. Ada kambing domba, ad-dha'n, yang banyak bulunya. Kalau kambing Jawa ingat, minimal umur setahun. Umur setahun. Kalau kambing domba minimal umur 6 bulan. Harus memenuhi persyaratan, syaratnya sama seperti hewan korban, ya. Kemudian tidak mengapa, ya perhatikan sini, tidak mengapa jantan atau betina. Jantan atau betina. Ya. Karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, anil gulami, Rasulullah SAW bersabda, anil gulami syatan, wa anil jariyah syat, la yadurrukum dhukranan, kunna am inathan. Rasulullah mengatakan tidak mengapa, tidak memudaratkan kalian, atau tidak mengapa kambingnya jantan atau betina, tidak jadi masalah. Ya, karena tersebar di masyarakat namanya akikah harus kambing jantan. Ini tersebar, ya. Kita bilang enggak. Bahkan datang dalam hadis. Hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah mengatakan tidak jadi masalah mau kambingnya jantan atau betina, ya. Kemudian yang kedua di antaranya untuk al-gulam, untuk anak laki-laki, kata Nabi SAW, syatani mutakafiani. Syatani dalam riwayat mutamathilani. Syatani yaitu 2 kambing yang semisal. Ini sunnah. Sunnahnya kalau kita ingin menyembelih kambing, misalnya buat anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau bisa umurnya mirip, beratnya mirip, ya mirip-mirip dua-duanya kalau bisa ya. Kalau bisa kambingnya yang mirip, mutakafiatani, atau dalam riwayat mutamathilatani, ya, mutamathilatani, ya. Yang mutamathilatani yaitu mirip yang semisal, yaitu mirip umur dan beratnya. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Kemudian perkara yang berikutnya, ya, jika tidak mampu 2 ekor kambing, maka tidak mengapa seekor kambing. Datang dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengakikah dengan seekor kambing buat anak laki-laki. Buat anak laki-laki, ya. Cukup. Tapi kalau suatu saat ingin tambah satunya di lain hari, maka tidak jadi masalah, ya. Taib, kewajiban akikah pada asalnya ditujukan pada ayah, ditujukan kepada bapaknya.
bapaknya yang mengakikahnya. Namun boleh orang lain yang melakukannya. Jika sang ayah tidak mampu atau minta izin kepadanya. Dalam riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain. Nabi mengakikahkan Al Hasan dan Al Husain. Apakah Ali bin Abi Thalib tidak mampu karena memang bukan orang kaya, ataukah memang Nabi meminta izin kepada Ali agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Al Hasan dan Al Husain, ya. Al Hasan dan Al Husain. Tapi ini dulu tolong di foto dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara fikih yang berkaitan dengan masalah akikah, ya, di antaranya jika seorang anak dilahirkan, kemudian yang ayahnya lagi di luar kota, apakah boleh ayahnya kemudian menyembelih kambing di luar tempat kelahiran sang anak, ya? Kalau ditanyakan apakah boleh, jawabannya boleh. Namun sunnahnya, kata para ulama, sunnahnya akikah tersebut dilakukan di mana posisi sang anak. Misalnya sang anak lahirnya di Bandung, kemudian umur 3 hari dibawa ke Jakarta, ya akikahnya di Jakarta. Di mana sang anak hari ke-7, maka disitulah yang dianjurkan diakikahkan. Mereka mengatakan mirip seperti zakatul fitr. Zakatul fitr adalah zakat yang berkaitan dengan badan orang yang berpuasa, ya, berkaitan dengan badannya. Maka di mana dia berada, maka zakat fitr dikeluarkannya di posisi orang tersebut. Seperti akikah berkaitan dengan sang anak. Akikah berkaitan dengan sang anak, maka hendaknya akikahnya disembelih di mana posisi sang anak berada, ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang bagaimana hukum akikah terhadap bayi yang meninggal sebelum hari ke-7. Jika ada bayi lahir kemudian baru hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-6 dia meninggal, tetap diakikahkan. Tetap diakikahkan, ya. Karena sudah lahir bayi tersebut. Bahkan lebih daripada itu, para ulama membahas tentang bagaimana bayi yang keguguran, sakat, yaitu dia keguguran dari perut ibunya, ya, dari rahimnya, maka apakah juga diakikahkan? Para ulama mengatakan dilihat jika ruh sudah ditiupkan kepada bayi tersebut, ya, terutama setelah 4 bulan, ya, ini pendapat sebagian ulama, setelah 4 bulan maka tetap diakikahkan. Kenapa? Ruhnya telah ditiupkan. Ya, adapun jika kurang dari 4 bulan atau sebelum ruh ditiupkan, maka tidak disyariatkan untuk diakikahkan. Ya, ini yang berkaitan dengan anak yang keguguran, ya. Kemudian apa yang dilakukan terhadap daging akikah? Apa yang dilakukan oleh daging akikah? Tidak ada nas yang tegas menjelaskan apa yang dilakukan dengan daging akikah, ya. Tidak seperti korban wa'timu minha ba'isal faqir, ya. Di mana Allah menyuruh al-ba'is al-faqir, Allah menyuruh memberikan makanan daging korban kepada orang yang miskin, ya.
Tapi kalau untuk akikah tidak ada dalil menegaskan itu daging mau dikemanakan. Oleh karenanya masalah pembagiannya bebas. Yang penting sembelihnya disembelih hari ke-7 ya. Disembelih, setelah itu pembagian dagingnya bebas. Apakah mau dimakan semuanya untuk keluarga? Boleh ya. Mau disedekahkan semuanya juga boleh ya. Mau dibagi 3, sebagian dimakan sendiri, sebagian disedekahkan, sebagian dihadiahkan untuk orang kaya, sedekahkan untuk orang miskin, sebagian makasih bagi 3, boleh ya. Boleh dibagi mentahnya, boleh. Dimasak, kemudian undang orang untuk makan, campur, ada kaya, ada miskin, boleh. Jadi perkaranya ringan ya. Perkara ringan masalah daging akikah. Mau dibagi boleh, mau dimakan sendiri juga boleh ya. Tidak jadi masalah ya. Yang penting dimanfaatkan daging tersebut, tidak dibuang, dimakan, dibagi, tidak jadi masalah. Kemudian berkaitan dengan hari ke-7 tadi sudah kita singgung, disunahkan akikah tersebut disembelih pada hari ke-7. Dan sebenarnya mengatakan jika tidak bisa pada hari ke-7 maka kelipatannya hari ke-14. Jika tidak bisa lagi hari ke-21. Setelah itu bebas, bebas. Namun kita katakan ini ada hukumnya adalah sunnah ya. Seandainya disembelih sebelumnya hari ke-5 disembelih karena pas itu hari Ahad, orang muda untuk berkumpul ya, maka tidak jadi masalah. Atau ditunda 2 hari ya disembelih hari ke-9 karena ada momen yang tepat, maka juga tidak jadi masalah. Meskipun disunahkan hari ke-7 tapi sebelum dan sudahnya para ulama mengatakan sah dan tidak ada masalah. Pembahasan mungkin yang terakhir yang sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah orang yang belum sempat diakikahkan ketika dia masih kecil ya, ketika dia masih kecil. Kemudian setelah dia besar, apakah dia boleh diakikahkan lagi? Sudah besar, sudah umur 40, sudah umur 50. Dia baru ngaji, baru tahu, oh ternyata ada akikah. Telepon ibunya, "Bu, dulu saya diakikah enggak?" "Waduh, mama lupa ya." Sepertinya belum, dulu kayaknya beli susu saja enggak bisa, gimana mau nyembelih kambing buat kamu ya. Apakah boleh dia mengakikahkan dirinya atau diakikahkan setelah usia 40, 50? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Pendapat secara umum ada beberapa pendapat. Pertama mengatakan bahwasanya boleh secara mutlak, mau dia akikahkan dirinya, mau orang lain mengakikahkan, yang penting ada akikah. Ini pendapat diriwayatkan dari di antaranya Muhammad bin Sirin ya, dan dari Hasan al-Basri. 2 orang tabi'in, dari Muhammad bin Sirin dan dari Hasan al-Basri rahimahumullah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya pensyariatan tersebut tetap berlaku tapi berkaitan dengan sang ayah, karena masalah akikah ditujukan kepada sang ayah. Ayah yang ditujukan untuk mengakikahkan anaknya. Oleh karenanya akikah adalah hak anak terhadap ayah. Akikah adalah hak anak terhadap ayah. Kalau ayahnya tidak melakukan ya sudah, enggak ada masalah. Pendapat yang ketiga bahwasanya tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, mereka berdalil bahwasanya banyak para sahabat dahulu setelah mereka dewasa tidak disebutkan mereka mengakikahkan diri mereka setelah dewasa. Ini 3 pendapat secara umum. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat pertama, artinya boleh-boleh saja. Kalau orang sudah dewasa kemudian dia belum diakikahkan, dia ingin mengakikahkan dirinya, boleh-boleh saja. Ya, karena ini perkara tidak wajib ya. Tidak wajib karena berkaitan dengan berkaitan dengan penggadaian. Pokoknya gadai tersebut gimana bisa ditebus. Ya, ditebusnya dengan akikah. Nah, yang menebus siapa saja enggak ada masalah. Kalau orang tuanya mampu, alhamdulillah orang tuanya yang tebus. Karena kalau kita lihat hadisnya semuanya terkait dengan orang tuanya ya. Tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma ya, disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. Ini semua berkaitan dengan orang tuanya. Ya, tapi kalau orang tua tidak mampu, maka tidak jadi masalah karena lafal jelas murtahanun, tergadaikan dengan akikahnya. Nah, kita ingin menebus gadai tersebut dengan cara akikah. Mau yang lakukan orang tua, kalau orang tua enggak bisa, kita boleh melakukan sendiri akikah tersebut. Dan ini tadi ada salafnya dari Muhammad bin Sirin dan juga dari Hasan al-Basri rahimahumullah. Datang dalam sebuah hadis, namun diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah hadisnya sahih atau tidak. Yaitu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Lafalnya demikian, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia diutus menjadi seorang nabi. Ya, jadi Nabi mengakikahkan setelah umurnya lebih dari 40 tahun. Jadi aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Rasulullah sallallahu mengakikahkan dirinya sendiri setelah diutus menjadi nabi. Namun para ulama khilaf tentang hadis ini. Mayoritas ulama mendhaifkan hadis ini karena datang dalam riwayat melewati seorang perawi namanya Abdullah bin Muharrar dan disepakati perawi yang dhaif, ada yang mengatakan matruk. Namun Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis ini karena hadis ini meskipun datang dari riwayat Abdullah bin Muharrar dan dia dhaif, datang dari riwayat yang lain, riwayat Abdullah bin Musanna dari Sumamah, dan ini adalah riwayat yang sahihah. Ini saya pernah bahas juga dalam suatu tulisan tersendiri. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Intinya, kalaupun hadis ini dhaif, keumuman lafal kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, bahwasanya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, mengkonsekuensikan bahwasanya meskipun sudah besar yang penting ditebus, yang mau nebus bapaknya, mau nebus anaknya, mau nebus siapapun diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan tentang masalah fikih akikah. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan, dan pertanyaannya boleh lebih dari 5 pada kesempatan kali ini. Ustaz, ini ada masuk beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Qadarullah, saya berusia 24 tahun dan kakak saya 29 tahun. Kami baru mengetahui dari ibu kami kalau waktu bayi kami diakikahkan bukan menggunakan kambing, Ustaz, namun menggunakan ayam karena terkendala ekonomi pada saat itu, Ustaz. Ini yang jadi pertanyaan, Ustaz. Apakah akikah kami pada saat itu sah atau harus diulang lagi, Ustaz? Kalau pakai ayam, Ustaz. Iya. Alhamdulillah bukan bukan yang lain. Masih mending daripada telur ceplok ya. Telur ceplok laki-laki dua ceplok, satu. Kita sudah sebutkan itu karena ketidaktahuan orang tua ya, dan mereka sudah berniat baik ya, subhanallah. Ada orang tua yang tahu akikah, banyak orang tua tidak ngerti, tidak ngaji sama sekali, nggak ngerti namanya syariat akikah itu, banyak orang tua tidak ngerti. Ya, lahir aja, kalaupun mereka ngerti mungkin nggak ada duit, seperti yang tadi kita dengar, karena nggak ada duit akhirnya ayam yang disembelih. Yang penting ada acara makan-makan, senang-senang anak lahir. Dan insya Allah dapat pahala, cuma itu bukan akikah. Itu bukan, karena akikah tadi sudah disebutkan syaratnya seperti syarat hewan al-udhiyah. Al-udhiyah itu hewan korban. Sebagaimana kita nggak boleh korban ayam, ya, demikian juga nggak boleh akikah dengan ayam. Maka akikah hanya boleh dengan kambing, sapi, dan onta. Ya. Yang terbaik adalah kambing. Ya. Jadi akikahnya tidak sah secara syar'i, tidak sah, dan bersyukur kepada orang tua yang masih perhatian bikin acara dulu, meskipun insyaallah dapat pahala, cuma itu bukan akikah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Anak kedua saya belum diakikahkan, namun ini kami bingung karena saat bersamaan kakaknya mau masuk pesantren. Jika saya lebih pilih masukkan kakaknya ke pesantren dan undang untuk akikah adiknya, apa hukumnya, Ustaz? Enggak ada masalah, karena saya pikir memasukkan anak pesantren itu wajib bagi dia untuk bisa lebih penting, maksud saya ya. Karena tidak mungkin ada pilihan ya. Kalau ada bisa ke lapangan, tentunya adik keduanya diakikahkannya, kakaknya dimasukin pesantren. Tapi kalau uang terbatas ya, terbatas, cuma bisa akikah atau masukkan kakak ke pesantren, ini tidak bisa ditunda, karena kalau ditunda anak ini nggak bisa sekolah nanti, atau terkatung-katung, kasihan teman-temannya sekolah, dia nggak sekolah. Maka saya pandang mending dimasukkan pesantren, nanti insya Allah kalau ada rezeki suatu saat adik keduanya diakikahkan, insya Allah tidak jadi masalah. Ya, Pak, ini pertanyaan yang ketiga, Pak. Ini dari Serang. Saya Suhendi, Ustaz, dari Kota Serang, Banten. Pertanyaannya, Ustaz, ketika saya mampu akikah dengan 2 kambing untuk anak laki-laki saya
yang sudah berusia 2 tahun, sedangkan saya sendiri ternyata belum diakekahkan, Ustaz. Kalau orang tua saya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Kalau karena saya katakan tadi iya, hukum asal perintah akikah berkaitan dengan ayah. Hukum asal berkaitan dengan ayah. Maka yang lebih utama antum mengakikahkan anak antum. Urusan antum nanti belakangan lah. Yang penting anak antum akikahkan terlebih dulu karena itu yang berkaitan dengan hak anak terhadap ayah. Hak anak terhadap adapun antum adalah hak antum terhadap orang tua. Kalau orang tua tidak mampu ya tidak bisa disalahkan. Orang tua lu tidak mampu jangankan sunnah yang wajib saja gugur. Apalagi akikah kita sepakati hukumnya adalah sunnah. Ya, wa man ahabba an yansuk tadi disebutkan barang siapa melahirkan anak, barang siapa yang ingin akikah lakukan, jika tidak jadi masalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti yang perlu antum lakukan adalah mengakikahkan anak antum. Adapun antum nanti belakangan dilihat ya. Masih ada uang beli kambing atau tidak ya. Oke, Kong Syarif kayaknya hang anunya. Dibantu. Oh, itu kenapa? Oke, sudah. Oke, sudah. Silakan. Ini Pak, izin bertanya Ustaz. Yang pertama Ustaz, kurban dan akikah. Ini yang pertama apa yang ketiga? Yang benar ini pertama apa yang keempat ini? Tunggu Kong Syarif. Ini pertanyaan pertama atau pertanyaan keempat? Ini ada 3 pertanyaan sore ini. Oh, dia borong ya. Oke. Ini 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama dari yang ketiga, silakan. Ya, pertanyaan dulu Ustaz. Manakah yang didahulukan Ustaz? Apakah boleh menggabungkan kurban dan akikah dengan satu hewan sembelihan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Riwayat dari Imam Ahmad mengatakan boleh ya. Mereka mengatakan tidak boleh. Dalilnya kuat karena masing-masing punya sebab tersendiri dan sebabnya tidak bisa digabungkan ya. Lain halnya kita bicara tentang misalnya salat tahiyatul masjid dengan salat qobliyah. Barang siapa yang salat qobliyah tidak perlu tahiyatul masjid. Karena sudah terpenuhi sebab tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid yang penting sebelum duduk sudah sholat. Nah, jika seorang sholat qobliyah atau sholat fardu tidak perlu tahiyatul masjid lagi, sehingga bisa digabungkan kedua-duanya. Lain halnya dengan kambing akikah dengan kambing kurban. Kalau kambing akikah sebabnya adalah masalah digadaikannya sang anak, kambing kurban adalah berkaitan dengan syiar tersendiri, sehingga jumhur ulama mengatakan tidak bisa digabungkan. Sebagian yang lain ulama seperti Imam Ahmad berfatwa boleh. Dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan tidak jadi masalah. Beliau menganggap bahwasanya bisa syiar kurban dikerjakan. Yang penting ada syiarnya. Beliau menganggap sebabnya bisa dikompromikan. Yaitu yang penting anaknya digadaikan, syiar kurbannya terjalankan. Syiar kurbannya terjalankan. Wallahu bisawab ya, kalau bisa kita punya harta maka sebaiknya dibedakan antara akikah dengan korban. Tapi kalau tidak mampu, tidak punya uang terbatas, maka sebagaimana tadi fatwa Imam Ahmad diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz. Apa yang diucapkan saat menyembelih akikah Ustaz? Sama seperti menyembelih yang lain, bismillah Allahu akbar, sama seperti menyembelih hewan-hewan yang lainnya. Halo? Akikah. Ulang. Tentang kayak gini Ustaz, boleh? Ya lo Ustaz. Ya. Diulang, Bang Syarif. Putus-putus. Tentang kayak gini Ustaz, bolehkah daging? Ya Ustaz. Ya. Tentang akikah ini Ustaz. Halo? Ya. Ya, boleh. Ya lanjut Bang Itu. Ini saya ganti pertanyaannya, Ustaz. Apakah ada anjuran terkait dengan kelahiran ya Ustaz ya? Iya. Tadi, apakah ada anjuran untuk menghitan anak yang masih bayi dan apakah ada resikonya? Yang penting anak dihitan ya. Ditanyakan kepada dokter yang lebih ahli ya. Saya dapati sebagian anak dihitan ketika sudah besar ya, ada yang setelah lulus SD baru dihitan ya. Ada juga anak saya juga ada yang dihitan umur waktu itu berapa? Umur 4 tahun kali, 5 tahun dihitan. Dan ada ponakan saya baru umur sebulan dihitan ya.
Ada ponakan saya kalau nggak salah umur sebulan atau kurang dari itu di khitan. Kalau kebiasaan teman-teman saya di Arab, di Saudi ya, mereka khitan masih umur bulan. Sebulan, 2 bulan mereka khitan anak mereka, dan alhamdulillah anak mereka sehat-sehat saja ya. Jadi sepertinya tidak ada masalah secara kesehatan ya. Anak mereka sehat-sehat saja, dan ketika masih kecil lebih mudah disunat, dan mungkin sakitnya cuma sebentar karena asalnya mereka tidak banyak gerak apalagi baru umur sebulan. Jadi bebas-bebas saja. Tidak ada anjuran khusus harus sebulan atau 2 bulan, tidak ada. Jadi mana yang mudah bagi seseorang ya. Kalau dia umur sebulan di khitan bisa, alhamdulillah, sehingga sang anak tidak tidak terasa kelihatan sakit. Beda kalau sudah besar, nanti ketakutan ya dan macam-macam ya. Nangis-nangis harus ditahan, ditangkap ya, repot juga. Kalau udah lulus SMP baru di khitan, malu ya. Baru jadi omongan sama teman-temannya ya. Biasanya anak waktu SD di khitan ya, bebas saja. Ini tidak ditentukan kapan waktunya, yang penting berusaha sebelum balik di khitan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di kampung saya di Demak rata-rata SMP Ustaz. SMP ya, Masya Allah. Rata-rata berarti Bang Pintu masuk juga di antara rata-rata tersebut, enggak? Iya. SMA dia. Berarti di luar rata-rata dong, Kang Syarif. Rata-rata SMP, kalau SMA di luar rata-rata dong. Iya, SMA aja begitu. Luar biasa berarti, Masya Allah. Soalnya 2 keluarga sekarang, 1 syarat mak dan tegal. Oh gitu, oke, sip. Bebas saja. Saya pernah ke Taif. Terus saya sama guide-nya, terus ada klinik dokter. Terus dia bilang Firanda, ini dokter, semua anak di Taif yang khitan dia ini. Ini dokter, semua orang di Taif yang khitan dia ini, katanya gitu. Wallah alam benar atau tidak, cuma terkenal tukang khitan ini orang. Jadi semua anak lahir yang khitan dokter tersebut ya. Orang Pakistan kalau tidak salah, saya lupa juga. Itu banyak banget Ustaz. Banyak. Koleksinya banyak banget. Iya. Lanjut. Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Sugeng Wahyudi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah bisa anak bayi yang lahir prematur kemudian wafat 20 hari kemudian wajib diakikahkan? Kita katakan tadi bahwasanya akikah tidak wajib ya. Man ahabba an yansuk, kata Nabi, barang siapa ingin akikah silakan, yang enggak juga enggak ada masalah. Tapi kalau apakah disyariatkan anak yang lahir baru umur 20 hari diakikahkan? Jawabannya disyariatkan. Bahkan tadi kita katakan yang lahir baru usia 3 hari meninggal tetap disyariatkan. Bahkan yang keguguran tetapi nyawa sudah ditiupkan tetap juga disyariatkan. Kalau ditanya syariatkan, iya disyariatkan. Jadi disyariatkan, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya. Ustaz, mana yang lebih utama, membayar hutang ataukah akikah untuk anak yang baru lahir? Bayar hutang wajib, akikah anak sunnah. Tentu yang wajib adalah bayar hutang. Kalau kita akikahkan nanti yang ngutangin kita sedih. Nih punya duit nggak bayar hutang malah akikah ya, jangan. Terus yang ngutangin kita undang lagi. Dia sakit hati nanti. Utang nggak bayar bisa beli kambing 2. Aduh. Apalagi anaknya kembar, laki-laki 2, kambingnya 4. Wah, gimana ini? Utang harus dibayar dulu. Jadi kalau orang tidak punya uang, tidak perlu ngutang untuk akikah. Orang tidak punya uang, tidak perlu utang untuk akikah. Ini perkara Allah tidak bebani luar pada kemampuan. Tidak mampu ya sudah, nanti kapan-kapan mampu silakan diakikahkan. Ya. Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya dari Bang Awan Kurniawan. Ini Stohib dari Masjid Astra juga. Bang Awan Kurniawan. Ustaz, bolehkah berakikah dengan cara dicicil melalui koperasi misalnya Ustaz? Itu berarti utang dong. Utang ya. Kambingnya potong dulu kemudian kredit bayarannya ya. Iya, dana talangan. Kalau nabung nggak ada masalah. Nabung supaya bisa akikahkan meskipun tertunda nggak ada masalah. Tapi kalau dana tangan berarti kita ngutang. Tidak disyariatkan, seperti tidak harus. Maka maksud saya tidak dibebani orang untuk kemudian berutang-utang untuk akikah, enggak. Ya kalau nggak mampu nggak wajib, nggak harus ya. Ini perkaranya sunnah muakkadah. Sedangkan ini seandainya wajib, kita nggak punya duit tidak jadi wajib, apalagi hanya sekedar sunnah
muakkadah ya. Jadi jangan sampai berhutang. Kalau ada kelapangan harta silakan akikah, kalau enggak tidak perlu. Allah alam bisawab. Lain halnya kalau maksudnya menabung. Kalau menabung nanti ada uang, boleh menabung, enggak ada masalah. Menabung untuk hal yang baik, untuk akikah, boleh. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan dari Ustaz, mungkin belum jelas ini karena anaknya perempuan. Ustaz izin bertanya. Jadi jika anak perempuan tidak perlu digunduli dan dihitung berat rambutnya untuk disedekahkan, ataukah sebaliknya Ustaz digunduli juga? Jazakallah Ustaz. Tadi kurang jelas. Iya tadi saya sudah sebutkan bahwasanya ini fatwa ulama Lajnah Daimah, ya mereka berfatwa bahwasanya yang dicukur rambut adalah anak laki-laki, ya karena perempuan tidak pantas untuk digunduli. Perempuan tidak pantas untuk digunduli. Adapun hadis tentang digunduli kemudian ditimbang berapa rambutnya datang dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyad. Nabi mengakikahkan Al Hasan. Kemudian waqala Nabi berkata ya Fatimah ihliki ra'sahu, wahai Fatimah cukur rambut Hasan, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan, dan sedekahlah perak seberat dengan berat rambut tersebut. Ya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi yang dicukur adalah anak laki-laki, dan ini juga fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ketika beliau ditanya tentang hal ini beliau berkata idza kana dzakaran, ini dicukur rambutnya jika ada laki-laki, wa ammal untha fala yuhlaq ra'suha, ya. Adapun wanita anak perempuan tidak dicukur rambutnya. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin terkait dengan kegalauan dia dari keluarganya dari Aceh. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang satu keluarga yang belum semuanya diakikahkan? Tidak jadi masalah ya. Pertama, akikah sunnah ya. Akikah sunnah artinya tidak sampai pada derajat wajib. Seorang tidak akikah bukan berarti berdosa, tidak sampai derajat dosa. Meskipun ini syiar yang hendaknya jangan kita gampangkan, kita berusaha untuk melaksanakan. Tapi kalau seandainya seorang tidak melaksanakan pun dia tidak sampai pada derajat dosa. Dia berusaha, ditekankan, makanya disebut sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan karena Nabi datang dengan lafal murtahan, digadekan. Oleh karenanya seorang berusaha untuk mengakikahkan. Jika satu keluarga katanya belum akikah, ya tidak apa-apa mau akikah nanti di kemudian hari, kumpul-kumpul uang. Jika kalau tidak mampu maka tidak usah dipaksa. Tidak mampu tidak usah dipaksa. Wallahu alam bisawab. Sekarang mungkin beli kambing sulit, mungkin harganya mahal ya, tapi kalau seorang berniat mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah pukul 5 ini, sudah pukul 17. Alhamdulillah waktunya sudah sampai nih Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Pertanyaannya juga sudah habis. Oh ya, Alhamdulillah. Tapi demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf kepada jamaah Astra sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.